Itulah dasar kami untuk tidak meragukan setiap janji-Mu Tuhan Yesus, karena tidak satu perkara pun yang mustahil bagi-Mu. Tidak satu pun masalah dalam hidup kami yang tidak bisa Tuhan jawab dan Tuhan selesaikan. Terima kasih. Dan juga Engkau adalah pribadi yang setia, pribadi yang dapat dipercaya sepenuhnya, pribadi yang tidak pernah ingkar akan janji-janji-Mu. Itulah yang membuat kami tidak ragu, tetap percaya, tetap punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau, meski di tengah ketidakpastian, meski di tengah kesulitan dan berbagai masalah. Mari Roh Kudus saat ini teguhkanlah setiap firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami kembali dikuatkan, supaya kami kembali bersemangat berapi-api Tuhan, meraih janji-janji Tuhan, mengerjakan bagian kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambutnya, mempercayainya, dan melakukannya. Kita yang siap, dengan sukacita kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mana haleluyanya? Haleluya, amin. Kok melek? Haleluya, amin. Halo, ada orang di sini? Haleluya, amin. Belum disuruh duduk, main duduk aja. Main suka-suka rupanya yang bertuhan ini. Tuhan yang suka-suka sama kita, bukan kita yang suka-suka sama Tuhan. Haleluya, amin. Semangat. Bilanglah semangat juga. Semangat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, silakan duduk. Haleluya. Amin. Oke, pastikan saudara sudah ada di tempat masing-masing, tidak ada lagi keluar masuk. Fokus ya. Fokus, fokus, fokus. Saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk membawa Alkitab kertas. Ya. Karena di depan ini Alkitab elektronik itu bakal bisa di-delete, dihapuskan, dan bisa juga kalau nggak di-delete pun diselewengkan. Ya. Siapa yang punya Alkitab kertas di rumah? Angkat tangan. Baik, turun tangan. Siapa yang tidak punya Alkitab kertas? Kalau nggak angkat tangan bohong. Di rumah Tuhan pun berdusta kan? Kan ngeri itu. Nggak jujur. Siapa yang tidak punya Alkitab kertas? Boleh angkat tangan? Tinggi-tinggi. Baik, ya. Kalau berarti berapa coba sekali lagi? 4. Oke, turun tangan. Siapa yang sudah punya Alkitab kertas? Angkat tangan. Oke, bagus. Haleluya. Gitu Bapak Saudara, karena gini ya, kalau kita nggak punya Alkitab kertas dan Alkitab elektronik diselewengkan, kita nggak bisa cek. Atau Alkitab elektronik nanti semua dilenyapkan. Kita nggak punya Alkitab kertas, ya kan? Kalau masih ada dijual, kita beli. Kalau nggak ada, nggak punya kita. Jadi kita nggak punya kebenaran. Oke, karena kedepannya penyesatan itu akan semakin dahsyat. Akan semakin apa? Dahsyatnya apa? Nanti akan mereka munculkan, dan mereka sudah siap Alkitab. Mereka akan terbitkan Alkitab yang namanya huruf Python. Nah, jadi mereka, tolong jangan ada yang lihat handphone dulu. Kalau handphone nanti aja, kenapa Pak ya? Ya. Jadi mereka udah siapkan itu, karena mereka mengaku begini. Bahwa kalau pada mulanya adalah firman, mereka mengatakan pada mulanya adalah perkataan. Kan gitu kan? Nah, itu mereka artikan seperti itu. Pada mulanya adalah perkataan, perkataan itu bersama-sama dengan Allah, dan perkataan itu adalah Allah. Kan gitu ya? Jadi mereka juga punya, ya pada mulanya kami juga punya perkataan, dan perkataan itu adalah Allah, dan perkataan
itu mencipta segala sesuatu. Tuhan Yesus mencipta segala sesuatu, ya. Tulisan atau huruf Python pun bisa menciptakan. Ya, Python digabung dengan AI, artificial intelligence, bisa menciptakan apa saja. Bukankah sudah bisa mengoperasi dari Amerika ke Indonesia dan seterusnya. Jadi udah di situ tingkat kemajuan teknologi. Ya kan? Kemudian apa saja saudara tanya di artificial intelligence, siapa yang sudah punya ChatGPT di handphonenya? Coba angkat tangan. Ya, AI. Yalah, yang orang tua nggak usah. Ya kan? Orang tua nggak usah. Yang maksud saya, tapi orang tua juga perlu mengerti apa itu AI, artificial intelligence, apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah sebuah perangkat atau aplikasi, ya, sebuah perangkat teknologi yang bisa menjawab segala pertanyaan. Ya, bahkan kalau saudara tanya nanti di ChatGPT, siapa nama ibu? Nanti tanya situ, siapa Riyati Nenggolan misalnya, nanti dikasih taunya. Kenapa bisa? Karena punya Facebook nggak? Udah dari situ dapat datanya. Kan begitu saudara-saudara. Jadi data manusia pun entah 7 miliar itu manusia di muka bumi ini, datanya sudah ada mereka. Jadi mereka udah oke, nanti tanya apa aja. Apa manfaatnya jengkol? Apa manfaatnya A, B, C dan seterusnya? Dia akan jawab. Sebagian dicari di Google, sebagian dicari di perangkat lain. Dan begitu saudara-saudara. Ya, jadi dia dalam tanda kutip, ada itu lihat apa itu? Baca apa itu? Hah? Ya kesinilah perhatiannya. Yang dibiasakan gitu. Lihat sini. Ya kan? Ini hal-hal penting dan hal-hal serius yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jangan diabaikan, kan gitu ya. Nah, apapun yang kita tanya, dia berusaha menjawab seakan-akan dia maha tahu. Tujuannya supaya orang beralih dari Allah yang hidup, Allah yang hidup itu yang maha tahu yang sejati kan dia yang asli. Jadi ketika lebih cepat dapat jawaban dari AI, dari kecerdasan buatan itu, maka orang memperlakukannya bagaikan Allah yang maha tahu. Nangkap sampai di situ? Nah, barang itu dengan dengan tulisan Python itu, bahasa Python itu bisa mencipta segala sesuatu. Dan nanti, ini tolong perhatikan lagi, fokus ya, jangan dulu. Seperti di dalam Wahyu 13kah itu Wahyu 14kah bahwa patung itu bisa membuat mujizat palsu. Jadi artificial intelligence ini bisa membuat mujizat. Nah, membuat orang terkesima dan say goodbye kepada Tuhan, melambaikan tangan kepada Tuhan dan beralih kepada robot, kepada kecerdasan buatan. Nah, ini penting, saya nggak siapkan ini, tapi Tuhan yang mengingatkan ini supaya saudara dan saya tetap mengingat ini. Dan selalu akan saya ingatkan, sebelum kita masuk pada khotbah kita, saya akan selalu ingatkan dari depan ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika tiba waktunya pemaksaan identitas digital dalam tubuh. Saya ulangi, identitas digital dalam tubuh. Ikuti saya, 1, 2, 3. Identitas digital dalam tubuh, 2 pengertiannya, 2 artinya. Arti yang pertama, bahwa kalau itu andaikan besok lah katakan, atau tahun 2026 itu dipaksakan, ingat sini, lihat sini, ya kan? Itu berarti kedatangan Tuhan Yesus, pengangkatan itu udah sangat dekat. Itu dia tanda itu. Kalau di masa kita itu dipaksakan dari handphone, ini kan belum ke handphone nih, masih di KTP elektronik. Dari handphone, KTP digital dipindahkan ke tubuh, itu udah nggak tahu, mungkin tah besok malam, tah lusanya itu pengangkatan, udah dekat. Lalu selanjutnya, yang berikutnya, kalau itu sudah dipaksakan, orang sudah menerima itu dalam tubuhnya, kebinasan kekal, udah. Karena itu tanda binatang. Kebinasan kekal siang dan malam. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi anugerah. Nggak ada lagi anugerah. Kalau diterima itu. Oke, kita munculkan pertanyaan. Kita interaktif ya. Bagaimana Pak dengan orang yang tidak menerima
KTP digital dalam tubuh, tapi dia tertinggal. Buat mereka masih ada kemungkinan selamat kalau dia sanggup mempertahankan imannya pada Kristus, menolak, menghindari, menjauhi tanda itu, maka masih ada kemungkinan bagi dia untuk selamat. Tapi dia harus menderita selama 7 tahun. Menderita makan, dia nggak bisa beli, dia nggak bisa jual. Maka dia harus berpikir sedemikian rupa untuk bagaimana caranya menyediakan makannya selama 7 tahun. Selamat. Tapi kan nggak gampang. Karena selama 7 tahun itu bencana alam. Ya, nanti saya dorong Bapak Ibu Saudara masuk TikTok, ketik di atas di di pencaharian itu bencana alam. Rupanya tanpa kita tahu minggu ini pun ada bencana alam di New York, di Amerika, di mana-mana. Angin puting beliung di Bali. Ada. Di mana-mana ada. Oke. Nah, bencana alam setelah pengangkatan itu makin menjadi-jadi. Makin terjadi di mana-mana, enggak karu-karuan. Tahan. Kalau tahan udah main-main kau sekarang. Nah, gitu aja kan. Kalau memang tahan, udah main-main sekarang dengan kekristenanmu. Main-main dengan imanmu. Tahannya aku, silakan. Sekarang aja udah di negara mana? Ada sama saya videonya, TikToknya. Hujan es yang segini-segini udah terjadi. Oke. Itu akan terjadi lebih ngeri. Masa pengangkatan. Nanti kerusuhan, perampasan, penjarahan rumah, kan udah terjadi ya. Di Indonesia, di Nepal, di Pakistan, di India, terjadi. Itu akan terjadi lagi. Kok bisa Pak? Kita terangkat nih semua, misalnya. Nggak tahu semua terangkat atau enggak. Kalau main-mainnya nggak terangkat lah. Tapi kalau sungguh-sungguh terangkat, begitu kita terangkat, kan tinggal rumah kita. Pak! Wah! TV, mobil, sepeda motor, ambil. Ya sekarang aja udah terjadi gitu loh, apalagi nanti. Ini saya nggak memaksakan memaksakan cerita, enggak. Sekarang udah terjadi. Apalagi seperti yang di Nepal itu. Wih. Di Indonesia terjadi tapi tidak separah yang di Nepal. Ya kan? Nah, itu akan terjadi. Rusuh bangsa-bangsa. Akan rusuh nanti. Chaos. Bus. Begitu kita terangkat terjadi chaos. Tahu chaos? Kacau balau tingkat mengerikan. Di mana-mana. Kok bisa Pak? Contoh sederhana. Pilotnya Kristen terangkat. Kristen sejati ya. Kristen sungguh-sungguh, bukan Kristen ecek-ecek. Pesawatnya jatuh. Chaos. Kereta api. Contohnya kereta api itu, ininya masinisnya orang Kristen sejati. Orang Kristen sungguh-sungguh. Nabrak. Chaos. Di jalan-jalan. Banyak orang Kristen nanti akan terangkat. Ya, tapi yang sungguh-sungguh, nggak semua, nggak terjamin semua terangkat. Kita ngomong pahit-pahit aja, tapi kita serius. Saya nggak main-main lagi. Ya kan? Di jalan-jalan, bayangkan kayak di Medan ini. Nggak terjadi pengangkatan aja pun chaosnya kayak apa ini lalu lintas di Medan. Iya. Apalagi udah jam 6. Ya kan? Jam 6 sore. Ya kan? Udah. Bayangkan. Sekarang itu terjadi misalnya. Macetnya nggak karu-karuan itu. Terus kau dapat telepon dari rumah, ya kan? Mak, Bapak kemana? Kok pakaiannya tinggal di sini? Tadi dia pakai apa? Dia pakai kaos, pakai celana jeans, tinggal di sini. Hilang orangnya Pak. Mak, kemana Mama? Tunggulah dulu sebentar. Macet di sini, dia apa di jalan pancing ini? Tenang kau sikit. Kalau bisa nelpon, kalau ikut jaringan rusak, bisa jadi jaringan rusak. Biar realistis dulu. Oh, ini kenyataan gitu loh. Jadi bukan di karang-karang pendeta, bukan di karang-karang Alkitab. Bayangkan, itu yang terjadi. Kerusuhan, itu tadi chaos, kerusuhan bangsa-bangsa. Saudara, lihat kan baru-baru ini, negara-negara yang menampung para pengungsi asal Timur Tengah, ya kan? Penduduk setempat berontak terhadap pemerintah.
protes kehadiran para pengungsi itu. Australia jarang-jarang itu. Orang Australia paling soft. Saya mau kasih tahu. Soft, lembut. Kalau ada pun perbedaan pendapat, bisa nadanya tetap datar. Tapi baru-baru ini beringas. Beringas mereka melakukan demo itu untuk menuntut pemerintah mengusir orang ini semua kembali. Di Kanada begitu. Di negara-negara barat begitu. Di Inggris begitu. Itu akan lebih lagi. Halo, saya ulang. Itu akan lebih lagi. Kerusuhan itu akan lebih lagi. Ya kan? Di mana-mana nanti, ya kan, DPR-nya ditelanjangi kayak di Nepal itu, dicampakkan ke sungai, dipukuli di sungai itu. Bayangkan polisi ditawan sama demonstran. Polisi yang gini. Itu lebih lagi nanti. Tapi tentu di negara tertentu ada polisinya nggak mau digitukan juga, terjadi main hukum rimba. Nangkap Bapak Saudara. Terus apa lagi? Sumber makanan akan sangat terbatas. Ini saya sharing dulu supaya terbuka pikiran kita. Sebenarnya Indonesia ini kan tidak cocok kekurangan pangan karena lahan kita luas. Seharusnya bantu petani, oke, untuk dia tanam jagung, padi, segala macam kan? Bantu uangnya, bantu ilmunya, bantu uangnya, bantu teknologinya. Kan itu. Ya kan? Ini enggak. Bantu lagi kasih tanah. Nah, tanah di negeri ini kasih ke siapa? Ke konglomerat. Pengusaha-pengusaha yang mata sipit. Seharusnya kan ke rakyat supaya tersedia pangan. Tapi lahan itu diberikan kepada sana, ya, yang kita kenal dengan oligarki itu, bukan ke rakyat. Dan apa namanya, pembangunan pertanian hasil untuk ada bahan makanan enggak digalakkan. Jadi dari mana kita dapat ini beras ini? Import, Bu. Import ini. Nah, kalau dari sini kan uang kita, uang kas negara, APBN yang habis kalau kita kasih ke rakyat. Tapi kalau kita import, bagi-bagi uangnya. Ku bikin perusahaanku. Ya kan? Perusahaan import. Aku yang dapat untung. Kau bikin situ, ku bikin situ. Semua partai punya usaha. Ini fakta nih. Mudah-mudahan YouTube ini nanti dengar mereka. Didengar banyak orang. Semua punya usaha. Semua partai punya kapling-kapling. Ya kan? Semua orangnya ada menjadi komisaris. Jadi BUMN kan ratusan BUMN. Nah, si partai ini orang-orangnya jadi komisaris di BUMN ini. BUMN ini. Termasuk ini kan? Udah tau lah. Partai Gajah itu. 6 orang itu. Di tingkat komisaris. Menterinya entah berapa orang. Marsi buat neba-nabe. Satu, enggak, saya harus dicerdaskan ini jemaah. Kemudian sejumlah apa namanya itu perkembangan kan dikasihkan ke Tiongkok. Tenaganya dari mereka, badan tegap-tegap, kepala cepat. Siapa itu? Jawab sendirilah. Jadi mereka datang. Saya mau kasih tahu. Ada orang yang kerja di metrologi itu, bangunan kan ada di daerah metrologi bangunan. Ngasih tahu ke seorang teman, Bapak tahu, rupanya diam-diam udah banyak dari luar negeri masuk di situ. Halo, fokus dulu sini, jangan ada yang ngantuk dulu. Tolong kesini perhatiannya, yang ngantuk di toilet dulu. Ada itu di belakang, siapa itu Bapak itu? Asal perlu dulu, itu jadi serius. Nangkap maksud saya. Nah, saya akan jelas gambarannya kemana cerita ini berlabuh. Jadi kekuatan yang dari Tiongkok itu terus tiap saat bertambah orangnya. Ada yang di pertambangan, ada yang di apartemen, ada yang ruko-ruko baru dibangun. Nangkap. Negara lain pun sudah menggarap juga. Negara-negara Eropa, negara-negara Amerika udah menggarap juga bagian-bagiannya di sini. Tiongkok nggak mau kalah. Kirim orangnya banyak-banyak, dibuka karpet merah sama pemimpin sebelumnya. Yang baik menurut kalian. Enggak, baik pura-pura. Saya bisa buktikan. Baik drama ya.
Baiklah aku 5 tahun ini, supaya dibilang baik. Selanjutnya, rakyat dibodoh-bodohin semua. Rakyat Indonesia pun 7,8 cuman IQ-nya. Nggak tahu kalian juga gitu mungkin. Sorry ya. Maksud saya dibiarin itu. Nggak, supaya kita sadar ini. Supaya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Nangkap? Percaya hanya kepada Alkitab. Ini yang benar akan terjadi. Begitu. Jadi, nikel kah apa kok semula datang dari sana. Di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, mana-mana itu. Mereka ada di sana. Nah begitu harus main, misalnya Tiongkok itu, merebutan Indonesia ini dengan Amerika. Mereka udah siap di sini orangnya, bos. Gaya Amerika beda, lain. Pasukan perangnya, armadanya itu, dia mengandalkan armada. Ya kan? Mengandalkan kapal induk, ya kan? Kapal perang induknya dekat-dekat. Sana lebih licin, ya kan? Cuman lah, ya kan? Masuk dia duluan jadi pengerja. Jadi nggak perlu nunggu kapal perangnya mendarat. Kalau negara barat nunggu kapal perangnya dulu mendarat, baru main. Ima nasib nih negarawan di kemudian hari. Saya tidak berbuat. Saya hanya menganalisis apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang terjadi sekarang. Nangkap? Ini membangun iman jemaat enggak? Informasi seperti ini tergantung, Bu. Ada orang nggak maunya yang nyaman-nyaman dikasih tahu. Ada itu, menurut dia itu membangun iman. Yang terus terang, yang terbuka apa adanya, bagi sebagian orang itu lebih disukai karena dia ngerti. Apa? 1, 2, 3 Amin. Jadi hasil pertanian tidak digalakkan, impor digalakkan. Nanti tiba waktunya yang mengendalikan dunia ini buat tsunami, jungkir balik semua kapal kargo yang mengimpor beras. Ini kecerdasan Tuhan loh yang saya ceritakan ini. Sebelum terjadi Tuhan bukakan mata kita melalui hamba-hambanya. Itu yang akan terjadi. Jadi maksud Bapak apa ini ceritanya? Mempersiapkan iman mental. Amin. Haleluya. Kesulitan itu akan semakin bertambah menjadi-jadi. Itulah sebabnya kita masukkanlah tema hari ini. Tema kita hari ini, jangan ragu mempercayai Tuhan. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Belum semua, ada yang main handphone di belakang. Jangan ragu mempercayai Tuhan. Sekali lagi, jangan ragu mempercayai Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Amin. Amin. Nah, kalau udah gitu udah tenang ini hati ini. Kalau imanmu sudah mendarat di Yesus, sudah lengket, bukan nempel, tapi melekat, udah aman. Udah di tangannya hidupmu, apapun yang terjadi, engkau tidak akan goncang. Amin. Itu dia. Karena kalau Tuhan Yesus yang berjanji, 1 koma pun nggak hilang. Semua janjinya utuh terjadi. Amin. Kita lihat dulu cara Tuhan memperhatikan hidup kita. Buka Mazmur 139. Mazmur 139. Semua mengikutin. Semua, jangan ada yang pura-pura dengar tapi kerjakan yang lain. Ya, saya baca buat kita sekalian, saudara ikuti dengan baik. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, itu dia. Mazmur 139 ya. Udah nemu enggak semua ini? Amin. Unang mamereng TikTok jago-jago. Mamereng Alkitab. Sebaliknya. Ya. Bapak, udah buka Alkitabnya? Amin. Oke. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wow. Tuhan menyelidiki pikiran kita, ucapan kita, keinginan kita,
hati kita yang terdalam diselidiki. Nah, kalau Tuhan yang menyelidiki, sedangkan manusia aja kalau menyelidiki dia dapat dia semuanya, data dan informasi. Kan begitu Bapak Ibu. Ini Tuhan loh yang menyelidiki. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Apa selanjutnya dikatakan? Engkau mengetahui kalau aku duduk. Di mana posisi dudukmu sekarang? Tuhan tahu karena Tuhan tengok gini. Bukan sekarang, duduk sekarang aja, ketika engkau duduk di angkot. Ibarat Tuhan ini. Ketika engkau duduk di rumah, dilihat Tuhan. Mana lah anaknya gitu loh. Ketika anak kita kecil, ya, letaklah dia misalnya, masih bayi dia. Ini gini tangannya. Kita bereng. Hidungnya peta bereng. Kita cium hidungnya kan. Waktu bayi anak kita itu kan. Nyocok hidungnya. Ya kan? Kita tengok tangannya. Agak gempal-gempal tangannya kan, masih mulus-mulus kan. Ya kan? Belum pakaian ini, kita ciumi semuanya. Bagian yang terhormat itu pun kita cium. Dengan kasih sayang lo, bukan dengan yang lain. Kau ini mesti telapak nih, Pak Nai. Ya kan? Kan enak cium telapak kaki bayi, lembut dia. Kita yang orang tua, gitulah kita, digitukan orang tua kita dulu. Yang anak muda, kakimu dicium gitu, telapak kakimu dicium mama sama papa. Kayak gitulah Tuhan Yesus. Halo. Waktu duduk. Pinahudul ma dana hod di ahado teh apa namanya itu yang beroda itu? Apa namanya itu? Hah? Untuk anak-anak yang beroda itu. Apa namanya? Troli troli baby itu kan? Duduk dia. Ih, senang kali lihatnya diri. Kita kasih main-mainan. Seperti itulah Tuhan Yesus lihat saudara dan saya sampai sekarang. Amin. Lomo-lomo hana mamereko. Nakpe adong takang-takangmu. Indah Tuhan itu nih. Ada malas-malasmu, ada cuek-cuekmu sama dia kan? Kan banyak orang cuek sama Tuhan. Pas perlu duit. Ya kan? Sama kayak sama tulangnya. Bagi duit dong tulang. Ah, nama. Atau pas perlu duit dia mau jajan dia kan, Pak minta duit lah Pak, Mak minta duit lah Mak. Banyak juga orang Kristen kayak gitu, pas butuh duit baru Tuhan, Bapak di surga, Bapak. Baru dia terangkat tangannya menyembah Tuhan, kan? Gitu pun gini Tuhan itu. Walaupun kita modus-modus sama Tuhan ada kok. Tuhan pun dibodusin, ya kan? Ada itu, ya kan? Main drama juga dia sama Tuhan. Dipikirnya Tuhan itu manusia. Dia biasa main drama sama manusia, main drama sama pacarnya, main drama sama istri, main drama sama suami. Ya kan? Dipikirnya juga kayak gitu sama Tuhan. Main drama, kepura-puraan. Di sini macam nggak ada, macam kudus sekali semua. Ada, cuma nggak ngaku. Gitu pun tetap Tuhan sayang. Amin. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya kan? Berdiri. Berdiri pun kita. Orang tua. Kalau anaknya, ya kan? Dari bisa martu garang. Setelah mulai bisa berdiri anaknya. Ih, senang kali dia. Goyang-goyang anaknya itu kan. Senang kali dia melihat. Anakku udah bisa berdiri. Udah anak itu remaja. Anakku udah remaja. Dilihatnya. Nanti bobi anak kon. Ya kan? Dilihatnya anaknya udah mulai lajang. Dan suaranya udah mulai bongor. Udah gitu. Berdiri lihatnya. Ganteng tuh anak kon. Apalagi seorang ibu lihat anaknya cowok ganteng. Nalasar rohana. Gitulah Tuhan sama kita. Amin. Mohon maaf. Saya punya anjing
6 besar, 11 anaknya sekarang. Jadi ada satu sedang remaja dia. Ini anjing aja begitu kita sayang, apalagi Tuhan sama kita. Jadi waktu dia masih kecil, hampir mati dia. Udah lisut, ekor udah turun, kaki belakang udah rapat. Menangis hatiku. Usahakan. Ini padahal udah dibeli sama tetangga nih. Tapi aku terus berusaha membuat dia sehat. Kasih dia makan terus. Pompa dia, aku kasih makanan lebih dari yang dibutuhkan. Dimakannya nggak habis separuh. Wah, tapi aku nggak nyerah. Terus. Waktu dia kecil pernah dikeroyok anjing tetangga. Padahal anjing itu anjing kecil-kecil punya. Tapi dia dikeroyok, sedih hatiku. Dan gitu kan. Nah, terus ku pompa. Aku pulang, dia ikut ke rumahku. Makan dia di situ. Nanti aku berangkat dari rumah, dia ikut aku singgah ke rumahnya. Nanti aku pulang, ikut dia ke rumahku, makan dia. Ya kan? Pagi-pagi atau sore aku mau keluar, oke, dia ikut ke rumahnya. Sekarang udah besar. Jenisnya dengan anjing tetangga itu sama modelnya. Style luarnya anjing kampung, tapi posturnya tinggi, besar, panjang. Jadi, peluk dari, udah duli-duli kau ya. Jadi preman kau sekali, preman dia sekarang. Iya, semua ditesnya. Dari ujung ke ujung. Jadi mungkin dia merasa, gua nih beda kasta dengan lu pade gitu kan. Karena yang lain tuh anjing kampung. Dia anjing ras. Jadi PD-nya tinggi. Dan juga dalam hatinya, tuan gua pasti bela gua gini. Jadi preman dia sekarang. Kulihat pertumbuhannya, senang hatiku. Apalagi maho. Apalagi saudara, amin. Dilihat Tuhan pertumbuhan rohanimu. Ya, bukan soal jasmani lah ini kan. Dilihat Tuhan pertumbuhan makin dewasa kok. Senang Tuhan, amin. Amin, haleluya. Demikian juga pertumbuhan jasmanimu. Dari engkau kanak-kanak menjadi remaja, remaja jadi dewasa. Datang Tuhan itu dibilangnya, anakku. Kan kau kan anaknya. Halo. Tuhan bilang gitu loh. Ngeduli-duli bi anak kon. Amin. Terus gimana Pak kalau udah tua, jalannya udah peot-peot? Tuhan gini juga. Tuh, mak sabar mau anakku. Emen kosong do. Ngatar surat soni. Digijang ni 80 baka kesulitan nama. Tuh ya sabar mau pos loh ham. Amin. Amin. Una pola songon menek ram. Jangan bersedih hati kata Tuhan. Gak apa-apa itu. Nah, itu jasmani itu kembalinya itu nanti ke debu itu. Aku ganti pun nanti dengan tubuh kemuliaan, tubuh pengangkatan kata Tuhan. Amin. Seperti itu kedalaman perasaan Tuhan, perasaan kasih sayangnya kepada saudara dan saya. Amin. Ayat yang ketiga. Engkau apa? Memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Wah, luar biasa. Kita berjalan. Saya dulu kalau jalan kan 5 tahun yang lalu. Tangga nggak soal. Sekarang udah agak diatan-atan. Ya memang ada sih solusinya, nutrisi. Nggak obat solusinya. Tinggal dikasih nutrisi untuk tulang dan persendian. Bagusnya tuh yang rencana mau beli sih. Tapi maksud saya adalah Tuhan memeriksa budu itea buru kompak neng medigi tanggai. Itu maksudnya. Ketika ibu misalnya mau daki tangga tertentu, alat tar diberkati do badan okan, agak goyang susah do maka dipotong gitu kan. Diperhatikan Tuhan itu, amin. Amin. Diperiksa loh. Kenapa rupanya lututmu beruku katanya. Ya kan? Ditanya itu. Yang adanya nyeri persendian beruku katanya. Yang adanya osteoporosis beruku katanya. Haleluya. Amin. Tahu dia. Amin. Diperiksanya itu semua detail lengkap. Lagi jalan, lagi berbaring, pas lagi berbaring. Wah, ya kan? Gimana sih berbaring? Bama, nikmati ngaduh jauh nak ingat tema. Berbaring majoho. Tokin naik. Nok mama tami, tidurlah kau nanti. Pulas pun kubuat kata Tuhan. Amin. Sampai itu pun diperhatikan Tuhan. Haleluya. Ayat yang keberapa? Keempat. Apa dikatakan? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah
kau ketahui ya Tuhan. Lihat sini, semua lihat sini. Amin. Ya, semua lihat sini, semua mata ke sini. Jangan ada yang sambil lalu, cuma telinga dikasih ke saya. Adik itu ngapain aja itu? Tolong sopan dikit. Jangan cuek sama orang bicara. Kan dikatakan di sini, sebelum kita menyampaikan doa kita, Bapak Ibu, dia udah tahu duluan. Amin. Dia udah tahu duluan. Ya, sebelum Anda menyampaikan doamu, curhatmu, udah tahu dia duluan, dia tahu. Amin. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi layak dia dipercaya. Itulah yang membuat kita nggak ragu dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini agak berapa dulu? Break dulu. Ini ciri-ciri, ini bukan tentang khotbah. Anda yang generasi Z, Gen Z, memang itu ciri-cirinya di seluruh dunia, cuek. Kita kan belajar itu. Sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, kita amati semua itu. Jadi jangan ikut. Itu roh dunia melanda Gen Z. Ngerti kan Gen Z, generasi Z? Yang kelahiran 20 tahun yang lalu. Itulah generasi Z, cuek. Gampang tersinggung. Iya, penyakit itu. Jangan kau pertahankan. Kau harus anak Tuhan, amin. Kau generasi Kristus, bukan generasi Z. Pening orang tua lihat generasi Z sekarang, serius. Ponakan-ponakan, pening lihat anak-anaknya. Suruh kerja malas, suruh nyuci piring nggak beres. Ya harus ditegur keras. Kalau mau baik-baik sekalian, jahat-jahat sekalian. Ada ayatnya. Wahyu 22:11. Iya, tok ulu nih tuh ebek kok sasada. Pening orang tua dibikin generasi Z ini. Suruh kerja nggak becus. Maunya handphone terus. Maunya ada uang terus untuk paket, untuk jajan. Suruh cuci piring nunda-nunda. Kalau dikerjakan nggak beres. Serius. Jadi kau jangan kayak gitu. Amin. Nah, aku gitu orangnya. Ngomong pahit-pahit. Mau bagus-bagus. Jangan tanggung-tanggung. Amin. Mau jadi apa? Ya kan? Sementara, ya itu memang ini nih. Kembali lagi ke soal gejala ya, fenomena akhir zaman, penyakit ini, itu dia dikondisikan orang kesedot, nyandu sama handphone, dan menjadi cuek dan pemalas. Ini saya harus bongkar lagi, nih, buka lagi nih, urusan ini. Kau jangan gitu, sadari, itu kau direkayasa, melalui handphone, melalui segala apa yang ada terjadi saat ini, dibuatnya malas. AI membuat malas, walaupun ada positifnya. Serius, artificial intelligence itu, ChatGPT itu, membantu, tapi membuat malas. Malas, cuek, gak peduli, maunya senang. Kalau orang tua mau konglomerat, kalau orang tua yang melarat, sok-sok mau hidup senang, sok-sok lancar uang jajan, ya kan? Bertobat, haleluya. Tuhan pun baik sama kita, tapi kalau baiknya itu kita salah gunakan, Tuhan bilang apa di dalam Wahyu 22:11? Kalau mau baik-baik sekalian, mau jahat-jahat sekalian. Di Wahyu 3 apa dikatakan? Kalau mau panas sekalian, mau dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku minum, mual perut kuku muntahkan. Di Turki itu dulu negara Kristen, Bu. Tapi di zaman apa perjanjian baru, dia suam-suam kuku. Nanti baca di Wahyu 3 itu, ada jemaat di situ yang suam-suam kuku. Dimuntahkan Tuhan. Sekarang jadi hilang negara itu. Hilang, tidak menjadi negara yang dimiliki Tuhan. Jadi kita begitu, dimuntahkan kalau suam-suam kuku. Amin. Harus serius. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ayat 4 tadi katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataanku, sebab sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan keluhan kita, Tuhan sudah tahu dan sudah menyediakan jawaban jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Katakan amin. Sungguh-sungguh semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Terus apa? Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sini dulu aku, sini anak. Siapa namamu nak? Sini Nek. Sini sayang. Sini. Jadi inilah anak ini jalan di tepi jurang, agak-agak di pinggir jurang lah, bikin kaki muda dua. Tuhan itu mengurung dari depan. Ini jalan
Taulah, kita bukan anak ini, kita mau jalan sembarangan. Jalan sembarangan itu maksudnya mau melakukan tindakan sembarangan, bukan jalan kaki maksudnya. Mau berpikir sembarangan, mengambil keputusan sembarangan, jalan suka-sukanya. Padahal hanya Tuhan yang suka-suka, bukan kita. Tuhan yang boleh suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku Tuhan, bukan. Amin. Tapi kita seringkali maunya suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Kita begitu, jadi anakku ini supaya nggak terjerumus, ditaruhnya, dikurungnya dari depan, dikurungnya dari belakang, terus diginikannya pula. Jangan aku, sini. Sumpah dia buho. Jangan jatuh kau dalam dosa, jangan jatuh kau dalam bahaya, jangan jatuh kau dalam risiko hidup. Amin. Thank you. Itu maksudnya. Itulah dasar kita untuk tidak ragu janji Tuhan. Amin. Untuk tidak ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayat berapa selanjutnya? Ayat yang ke-6, saudaraku. Sama-sama 1, 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Karena memang ternyata begitulah kebaikan Tuhan itu sama kita. Begitulah perhatian Tuhan itu sama kita. Amin Bapak Saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, coba kita lihat Ibrani 13. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Pokoknya ayat yang ke-5b itu, saya ingat saya. Ayat ke-5 Ibrani 13. Ada yang sudah ketemu Ibrani? Jadi ayat berikutnya ya, ayat berikutnya yang bagian B apa dikatakan? Aku bukan sekali-sekali. Aku 1, 2 ikuti saya. Aku sekali-kali tidak membiarkan dulu. Tidak membiarkan ya, tidak mencueki. Tidak diabaikan. Tuhan itu sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara dalam kekalutanmu, dalam masalahmu, bahkan dalam dosamu. Dalam kebutuhanmu, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan. Ipasobu bahasa Bataknya, sekali-kali Tuhan nggak pernah pasobu-sobu kita. Amin. Kalimat berikutnya, aku sekali-kali tidak meninggalkan. Inilah dasar kita Bapak Ibu Saudara untuk tidak ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Nanti ketika keadaan semakin sulit di tengah dunia ini, karena kita udah tahu dari sekarang Dia akan pelihara kita dengan sempurna, silakan terjadi kesulitan ekonomi, silakan terjadi kekacauan, silakan terjadi apapun, kau dan aku dipelihara dengan sempurna secara khusus. Ada kata khusus. Saya mau bersaksi kepada saudara. Lupa saya berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu, saya nginap di apartemen kawan, dia seorang pilot dia, di lantai 21, di daerah Jakarta Pusat. Oke, nginap. Dah, saya tidur situ. Pagi-pagi, saya turun mau sarapan, abang-abang yang jualan sarapan itu bilang saya, Mas, ngeri banget ya tadi malam ya, gempanya ya. Apaan? Saya bilang, itu kan tadi malam ada gempa tuh Mas. Masa sih? Iyalah, tadi malam kan udah pada panik orang tuh turun dari lantai semua turun pada ke bawah. Apa Mas nggak tidur sini? Ya, gua tidur sini kok. Nggak tahu saya. Masa sih? Maksudnya apa? Orang panik, tapi anaknya di pasobu-sobu tidur pulas. Dang nalah hobohaho anakku. Tenang kau, nikmati tidurmu, kujaganya kau. Puji Tuhan. Ibu harus jaga Tuhan inon sudah pertibion. Kau bayangkan Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu kan roh, jadi dia bisa hadir di mana aja. Atau malaikatnya kan roh, set, nggak perlu 3 detik dari surga ke apartemen itu, set. Kalaupun apartemen itu goyang, disco, nari-nari, tapi si Jogi tidur pulas di situ. Amin. Tuhanmu dan Tuhanku, amin. Aku dan kau adalah sama-sama anaknya, dipelihara dengan cara yang sama, haleluya. Akan belum terjadi Pak kesulitan pangan. Nanti belum tahu kita akan terjadi nih kalau sulit pangan nanti ya. Nggak tahu juga lah Pak, takut terimanya tanda binatang itu. Bahaya. Bahaya. Nah, jangan terima, pasti dipelihara. Orang Celia yang di tepi sungai Kerit itu ya.
Bisa pula roti tak dari mana, daging tak dari mana, ya kan? Diantar burung gagak itulah ke situ. Apa namanya itu? Roti dan daging, apa namanya? Bukan, yang dijual di sana itu. Apa istilahnya itu? Hah? Itu ya burger. Serius, dia bisa antar burger. Asal kau setia menolak tanda dari musuh itu. Kan PHP, pria harapan palsu itu, ya kan, si antikristus masih tanda, ya kan, tolak. Anggona to horo setia tutunanganmu, berang jalan mau betok cincin sebawan asing. Amin. Ya vaksin itu cincin itu. Makanya minta Tuhan supaya lepaskan cincinnya antikristus itu dari tubuhmu. Saya ngomong apa adanya, terserah, terima syukur, nggak terima urusan masing-masing. Gak usah berdebat. Saya udah kasih tahu kebenarannya. Kalau kau jangan takut, Tuhan lepaskan ini Tuhan, cincin kurang ajar ini, tak mau aku ini. Nanti kita buka aplikasi ini. Kalau yang di sini masih ada yang sudah menerima tanda itu, tanda cinta itu. Kalau kau setia, dipertahankan Tuhan Yesus sampai melik bahasa Batak. Kapan dibuktikannya? Sudah dibuktikan di kayu salib sampai mabubak sudah dihinai. Haleluya. Demi menjaga kau tunangannya, demi membeli kau. Haleluya, Bapak Ibu. Udah dibuktikannya, mabarbar semua mukanya. 39 kali 3, ya kan? Ini 33 ini, bukan 1, 3 berarti 9 dikali 39 kali sesah itu, cambuk itu. Habislah, makanya nggak bisa dikenal mukanya. Orang semua rak bergelantungan itu, rak bergelantungan semua daging. Jadi, mana buktinya? Udah dibuktikannya duluan. Sinamot udah dibayarnya duluan pakai darahnya. Amin. Halo? Ngertilah sampai di situ. Jangan pengertian yang melayang-layang di permukaan nggak pernah mendarat pengertianmu. Mendarat dan mendalam itulah udah dibeli. Saudara dan saya sudah lunas dibayar sinamot. Sudah dibuktikannya. Jadi inilah juga dasar kita untuk tidak meragukan cinta kasih Yesus Kristus. Haleluya. Jadi nanti kalaupun dipaksa, kalaupun sulit pangan, tumagom mati daripada hujalo tanda binatang. Amin. Iya dong. Tumagom mati lapar, tapi nggak akan dibiarkannya pula sih, nggak akan dibiarkannya kalau mati lapar. Haleluya. Saya harus bawa jemaat ke titik itu, ke kondisi yang akan paling ekstrim nanti itu. Dan itu tidak akan lama. Kalau itu sampai kita alami, nggak lama lagi pengangkatan kok. Karena kita nggak masuk kepada penyiksaan, kita nggak masuk kepada bencana alam semesta. Amin. 7 tahun masa kesukaran kita nggak masuk, Pak. Kita nggak masuk, Bu. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum itu masuk ada yang kesulitan. Seperti sekarang yang mulai sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita sudahi sampai di sini. Teguhkan hatimu mulai dari sekarang. Dan tiap saat teguhkan hatimu. Haleluya. Jangan ragu, mempercayai Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya.